hari-hari Armina itu misalnya, itu sempat kita berjalan, kalau di aplikasi kan ada aplikasi di HP ya, kita pasang aplikasi, itu terdetek kita berjalan dalam satu hari itu, yang terhitung dari jam 12 malam sampai 24 jam gitu ya, itu sampai 31 kilo dalam satu hari. Dan itu rasanya bukan di luar kemampuan kita pribadi gitu ya. Kalau kita berjalan sendiri di rumah mungkin ya sebelum berangkat haji, rasanya berjalan 1 kilo atau 500 kilo aja kita udah 500 meter, 500 meter maksudnya itu kita sudah naik kendaraan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Kiswah, kisah inspiratif haji wa umroh. Program ini atau konten ini bercerita tentang pengalaman nyata atau kisah-kisah spiritual yang terjadi ketika seseorang melakukan jamaah haji atau umroh. Dan kali ini kita bersama bintang tamu kita, itu Ibu Hajah Yenti Afrida. Selamat datang, Bu. Datang, Ustaz. Ya, saya panggil Ustaz apa Buya ya? Oh iya, boleh. Panggil Buya ya? Buya boleh. Gini Bu Hajah. Bu Hajah berangkat tahun berapa hajinya? Tahun 2024. 2024, pendaftarannya di tahun? Pendaftaran Januari 2012. Oh, berarti ada sekitar 12 tahun penantiannya. Jadi ini kan haji yang pertama ya setelah 12 tahun Bu Yenti menunggu perjalanan haji ini. Nah, tentu ada semacam ketakjubankah atau mungkin karena penantian yang panjang, apa yang Bu Yenti alami ketika berada di Mekah? Ini pertama dulu. Ya, yang pertama tentu sangat bersyukur ya karena bisa berangkat di tahun 2024. Ya. Penantian yang cukup panjang karena sempat terundur semenjak tahun 2021. Oh, karena COVID berarti ya? Ya, dulu di kotanya itu kita harusnya berangkat 2021, tapi karena COVID, qadarullah kita dipanggil di 2024. Ya. Ya, 24, alhamdulillah. Kalau pengalaman rasanya banyak sekali pengalaman. Ya. Apalagi pertama datang ke Tanah Haram juga, dan pertama kali juga melaksanakan ibadah haji. Mungkin itu. Ya, jadi artinya ada dorongan yang kuat ya bagi Bu Yenti ketika berada di tanah suci di Mekah ataupun Madinah. Itu ada sama dengan keinginan jamaah lain ya, ingin selalu berada di dekat Ka'bah atau sebenarnya. Apa ada perasaan seperti itu? Ya, itu pertama kali masuk ke Masjidil Haram itu rasanya merinding ya. Dengan membaca doa masuk masjid, kemudian kita masuk ke Masjidil Haram. Sebelum tawaf itu kita melihat Ka'bah itu aja, itu takzimnya luar biasa. Itu Masya Allah rasanya merinding. Ya Allah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa datang, diundang, dan itu air mata mengalir tanpa kita sadari. Masya Allah. Dan satu pengalaman yang mungkin tidak bisa dilukiskan, tidak bisa diceritakan ya. Mungkin orang yang merasakan itu mungkin bisa, orang yang datang ke sana bisa merasakan hal yang sama mungkin ya. Begitu kita bisa di hadapan Ka'bah, bisa tawaf, bisa berdoa, dan bisa sholat, itu rasanya kita dekat sekali dengan Allah. Walaupun ya kita di sholat dimanapun di Masjidil Haram itu ya mungkin pahalanya sama ya. Di luar maksudnya di hotel ya, gitu di luar ya ada fatwa seperti itu. Tapi rasanya kalau kita bisa dapat sholat di depan Masjidil Haram, di pelataran Ka'bah, di Ka'bah maksudnya ya, di depan Ka'bah itu rasanya ya Allah luar biasa. Anugerah yang luar biasa yang tidak bisa dilukiskan, karena rasa begitu dekatnya dengan Allah, dan rasanya semua permohonan kita itu memang dilangitkan, kemudian Allah jawab begitu ya. Ya, jadi memang berada di dekat Ka'bah itu kan pusat pusat kiblatnya umat Islam. Kemudian situ ada juga Multazam.
juga kabarnya Rasul juga di sana berangkat ke Islamika. Jadi memang sangat banyak sekali jamaah pergi ke sana gitu. Ya. Baik, itu luar biasa Bu Yenti. Kemudian ini kan perjalanan haji itu perjalanan fisik kabarnya. Nah, ada nggak pengalaman yang mungkin Bu Yenti alami sehingga merasakan ini nggak kekuatan saya lagi nih, ini sudah ada bantuan dari Allah atau apa gitu kan, karena ini kan pengalaman pertama berhaji, tentu pengalaman strateginya juga masih belum gitu ya. Nah, ada nggak yang dirasakan yang berbeda dengan tanah air gitu? Iya. Ya. Qadarullah ketika kita berangkat untuk bisa berangkat naik haji itu kan kita harus dilakukan tes kesehatan terlebih dahulu ya. Ada istitoah ya. Betul. Nah, istitoah, dan sebelum berangkat haji itu kita sudah mempersiapkan diri dengan mempersiapkan fisik. Kalau finansial itu kan sudah kita bayar, jauh-jauh hari kita sudah siapkan. Nah, untuk syarat haji itu kan dia harus sanggup secara fisik dan finansial. Nah, mungkin penekanannya kalau di haji ini adalah kesiapan fisik. Ya, fisik ya. Kenapa fisik? Karena melakukan ibadah haji itu benar-benar kita dituntut untuk bisa melakukannya dengan kekuatan fisik kita masing-masing. Karena untuk bisa kita berangkat, bisa sholat di Masjidil Haram itu kita berangkat dari hotel itu jaraknya lumayan jauh. Hotel Indonesia itu jaraknya lumayan jauh, dan itu dari hotel ke bus, walaupun disediakan bus oleh pemerintah, kita jalan kaki ke bus, nanti rebutan lagi dengan jemaah-jemaah lain. Kemudian dari terminal busnya itu kita masuk ke Masjidil Haramnya, itu juga berjalan kaki meter juga ya, hampir 2 kilo dari terminal. Kemudian belum lagi kita memutari masjid untuk bisa masuk dan dapat sholat di tempat yang diidamankan seluruh orang, di pelataran Ka'bah gitu ya. Belum lagi kita nanti disuruh dioper-oper nanti sampai naik ke lantai berapa. Jadi sampai ke tempat saf itu mungkin kilometer ya. Kilometer. Tapi gitu kalau ya. Dari terminal itu ke mungkin cuma sampai sekilo ya. Tapi kan mencari tempatnya ya habis juga mungkin hampir 2 kilo untuk bisa kita dapat sholat, dapat saf gitu ya. Dan itu benar-benar membutuhkan kekuatan kaki untuk berjalan. Makanya banyak jemaah yang lansia mungkin ya, mohon maaf, lansia mungkin mereka tidak terlalu banyak untuk bisa sholat datang ke Masjidil Haram karena harus berjalan kaki. Nah, sementara untuk berjalan kaki itu tentu hanya bisa orang-orang yang memiliki kekuatan fisik tadi. Jadi kuncinya di fisik. Bahkan ini Ustadz ada satu pengalaman selama di Masjidil Haram, selama di Makkah itu kita berjalan kaki itu rasanya bukan lagi kemampuan kita seperti yang tadi Ustadz bayangkan. Rasanya kita berjalan kaki dari hotel, kemudian mencari tempat untuk bisa sholat, dapat saf. Tambah lagi dengan Mina, Arafah, Musdalifah, Mina, kemudian melontar jumroh. Nah, kabarnya ada yang jamaah yang sampai puluhan kilometer. Bu Genti gimana? Kami juga mengalami hal yang sama di hari-hari Armina itu misalnya. Itu sempat kita berjalan, kalau di aplikasi kan ada aplikasi di HP kita pasang aplikasi, itu terdetek kita berjalan dalam 1 hari itu yang terhitung dari jam 12 malam sampai 24 jam gitu ya, itu sampai 31 kilo dalam 1 hari. Dan itu rasanya bukan di luar kemampuan kita pribadi gitu ya. Kalau kita berjalan sendiri di rumah mungkin ya sebelum berangkat haji rasanya berjalan 1 kilo atau 500 kilo aja kita udah 500 meter maksudnya itu kita sudah naik kendaraan, naik motor, naik mobil gitu. Ini sampai 31 kilo itu Masya Allah rasanya bukan lagi kapasitas kaki kita sendiri. Ini kalau tidak atas bantuan Allah. Ya anugerah mungkin ya. Di semangatnya capek memang, tapi nanti capeknya hilang lagi, kita jalan lagi. Nah, kenapa sampai 31 kilo itu? Karena rangkaian ibadah puncak haji itu. Kita berjalan dari Mina ya. Dari Mina 5 kilo ya. Ya, sekitar 5 kilo, kemudian dari Mina nanti berjalan melontar. Dari melontar kembali ke hotel, kemudian kita lanjut ke Masjidil Haram.
tawaf ifadah ya. Tawaf ifadah, setelah tawaf sa'i itu udah berapa kilo. Jadi ini Ibu Yenti ini apa namanya, tahalul hotel ya, ada istilah baru tahalul di haji hotel itu. Iya. Nah, ini ada skema baru yang disediakan oleh pemerintah. Ada karena jamaah yang tempat tinggalnya disisa dekat Jamarat itu ada kemungkinan bisa melakukan tahalul hotel gitu ya. Jadi kami memilih untuk tahalul hotel. Jadi memang kekuatan fisik untuk bisa bolak-balik seperti itu. Kalau di tanah air biasanya kalau sudah aktivitas yang jauh itu biasanya ada enggak sakit-sakit atau apa? Nah, gimana dengan di tanah suci itu? Ini dia yang luar biasanya, Allah kasih saja kekuatan itu di tanah suci ya, yang berjalan di luar kapasitas kita. Kalau di tanah air ya, berjalan sedikit aja kaki udah capek, apalagi kalau mengajar di lantai 3 itu sampai gitu ya aktivitas di kampus, nah itu udah kecapean, belum lagi nanti malamnya kram gitu ya. Tapi qadarullah selama di tanah suci Allah berikan kemudahan, alhamdulillah tidak pernah malahan sama sekali kram selama, atau bahasa Padangnya naik betis gitu ya. Ya, alhamdulillah tidak pernah selama di sana. Tapi yang jelas mungkin pesan Bu Yenti ke jamaah tetap fisik utama gitu ya. Tetap fisik ya, fisik. Mudah-mudahan semua jamaah bisa dimampukan untuk bisa beribadah di tanah suci dengan maksimal. Dan mungkin satu hal yang mungkin tidak bisa tergambarkan itu adalah bagaimana selamat di tanah suci itu kita ingin selalu berada sholat itu di pelataran Ka'bah. Nah, ini yang tidak bisa difahami orang lain begitu ya. Walaupun ya kita yakin bahwa Allah itu tidak di Ka'bah ya, tapi kita merasa kalau sholat di Ka'bah itu rasanya begitu dekat kita dengan Allah dan begitu takzimnya kita dengan kekuasaan Allah, dan rasanya doa-doa kita terkabul di sana. Masya Allah. Ini salah satu contoh mungkin Ustadz ya, yang mungkin bagi orang nggak penting ya, tapi bagi saya pribadi itu sangat berharga. Beberapa hari di tanah suci itu Allah kabulkan dengan saya diterima terbit Scopus. Nah, ini pengalaman yang luar biasa, beberapa hari di tanah Scopus suci. Itu semacam apa ya? Scopus itu publikasi artikel ilmiah sebagai salah satu syarat untuk bisa tamat doktor. Itu karena kekuatan doa jadi terkabul di sana. Alhamdulillah artikelnya publish dan itu di jurnal Emerald. Nah, ini mungkin bagi orang nggak penting-penting amat lah ya, tapi bagi kami yang mau tamat kuliah seperti itu, nah ini sebagai syarat mutlak. Dan itu Allah kabulkan beberapa hari di tanah suci. Baik, luar biasa Bu Yenti pengalamannya, kisah-kisahnya, dan mudah-mudahan ini tetap ya memberikan inspirasi buat jamaah semua bahwa fisik itu sangat utama dalam melakukan ibadah haji. Dan semoga juga selama melaksanakan ibadah haji sehat-sehat selalu, sehingga bisa melakukan seluruh aktivitas rangkaian ibadah haji. Terima kasih Bu Yenti, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.